Puncak Kartens Piramid merupakan salah satu kebanggaan Indonesia, khususnya masyarakat Papua. Sejak tahun 1623, kepopulerannya sudah mendunia. Puncak Kartens Piramid sebagai puncak tertinggi ketujuh di Asia Tenggara, sesungguhnya memiliki nama asli dan filosofi yang bermakna mendalam bagi masyarakat suku Amungme di Kabupaten Mimika. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Menuel John Magal selaku tokoh penting di Kabupaten Mimika menjelaskan makna sesungguhnya Puncak Kartens Piramid dan filosofi dalam kesukuan masyarakat adat Amungme. Berikut cuplikan wawancaranya kepada Antar Papua TV. Jadi saya mau jelasin tentang Kartens. Jadi nama aslinya itu Nemangkabi. Nemangkabi yang selama ini dikenal masyarakat luas ya, itu anak panah putih. Sebenarnya dia bukan anak panah putih, tapi kata Nemang itu sebenarnya bukan anak panah, tapi itu bahan penyokong mata anak panah. Bahan penyokong mata. Jadi sebenarnya dari definisi ini, kabi itu antara lain kabi itu artinya putih, suci, terang, kemudian kudus, ya itu semua itu masuk dalam suci, itu masuk dalam kabi. Jadi sebenarnya dengan gabung dari dua kata ini, sebenarnya dia itu mengalami ya sebuah proses berubah menjadi arti majemuk. Jadi bukan arti tunggal itu. Jadi itu arti majemuk. Dari tanah itu sebenarnya Nemangkabi itu sendiri itu artinya itu sebenarnya itu simbol untuk mendidik, membentuk seorang pemimpin menjadi pemimpin yang jujur, pemimpin yang suci, pemimpin yang ikhlas, pemimpin yang bersih. Itu sebenarnya. Jadi itu simbol kepemimpinan, simbol kesucian, ya, simbol kebenaran. Itu arti dari itu hanya bahasa simbolis. Nemangkabi itu orang Amungme dari sejak awal mereka itu menganggap itu sebagai pintu penghubung surga dan manusia. Ini saya masuk ke kosmovisi ya, kosmovisi. Amungme itu mereka menganggap Nemangkabi itu adalah pintu penghubung surga dan manusia. Nah, setiap orang yang meninggal itu mereka punya keyakinan menuju ke puncak Nemangkabi baru masuk surga. Jadi kalau dulu orang tua bilang bahasa Amungme itu bilang ajogon. Ajogon itu artinya surga. Dia menuju ke surga. Itu menuju ke puncak Nemangkabi, terus dia menuju ke puncak yang dikuduskan. Jadi ini arti pentingnya Nemangkabi itu. Dan simbol yang lain itu Amungme juga menganggap itu adalah Onai. Onai laki-laki. Tempat berdiamnya moyang mereka, leluhur mereka. Maka itu betul-betul kosmovisi Amungme itu gunung itu sebagai sebuah kekuatan seorang bapak yang melindungi setiap orang yang jadi pemilik itu sendiri. Jadi itu sebenarnya simbol perlindungan, ya, simbol kekuasaan. Jadi dari secara ini ya, jadi mereka menganggap itu. Maka dibilang itu, kenapa dibilang puncak Nemangkabi disebut Nemangkabi Ninggong. Nemangkabi Ninggong. Jadi Nemangkabi itu artinya yang tadi, sekarang ada kata Ninggok lagi ya. Ninggok itu artinya bukan puncak, tapi Ninggok itu artinya kepala. Jadi anggapan Amungme itu Ninggok itu adalah kepala bapa. Kepala bapa. Jadi itu tuh kepala bapa yang benar-benar sangat disakralkan, sangat dihormati. Karena itu kepala bapa. Jadi mereka anggap gunung itu sebagai bapa. Dan itu puncaknya itu sebagai kepala, makanya Nemangkabi Ninggok. Itu kalau terjemahkan itu dibilang puncak Nemangkabi itu salah, tapi sebenarnya kepala Nemangkabi.
karena itu kepala seorang bapak, pemilik Onai, jadi simbol Onai. Ya, jadi Minangkabau itu sendiri kebanggaan masyarakat Amume, tapi juga suku-suku tetangga seperti Paniai, Moni, Dani, Damal, juga Kamoro, dengan nama yang masing-masing berbeda versinya. Versi Amume itu yang Minangkabau, tapi versi mereka kan beda-beda. Tapi ini benar-benar sesuatu yang daerah keramat, yang kalau bahasa Amume bilang itu Teboanai. Teboanai itu tempat keramat. Saya minta supaya itu segera perlindungan untuk yang sebelah selatan. Karena selatan ini kan sudah sedangkan sudah mulai menipis habis. Masyarakat itu dengar alam, alam itu mendengar, dan itu bagian dari kosmosisinya Amume. Alam, maka masyarakat Amume kan selalu bilang kan, saya adalah alam saya adalah saya. Tapi ini adalah kebanggaan Nusantara, kebanggaan Indonesia. Adanya salju di daerah tropis itu kan keunikan. Di mana itu keajaiban, karena di mana lintasan matahari kok bisa ada salju. Nah inilah negara harus melindungi, pemerintah daerah harus melindungi. Perusahaan juga harus berpikir.